Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari jeleknya, dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Marilah kita mendoakan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang harus kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, alhamdulillah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas kuliah tentang respirasi seluler. Nah, dengan kuliah ini, jadi kita harapkan bersama bahwa pemahaman kalian mengenai respirasi itu akan semakin paham ya. Jadi respirasi itu bukan hanya sebatas menghirup napas dan mengeluarkan nafas saja, tetapi apa kepentingan di balik itu ya. Jadi tubuh kita kenapa memerlukan oksigen? Jadi oksigen itu diperlukan sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir dari sistem metabolisme. Karena elektron ini adalah merupakan molekul atau partikel kecil yang harus dijaga ya. Jangan sampai elektron tersebut menjadi suatu elektron dalam bentuk bebas yang dia bersifat radikal sehingga dapat mendatangkan kerusakan bagi tubuh kita. Makanya tubuh kita memerlukan oksigen untuk menjadi penerima elektron terakhir di dalam proses metabolisme sehingga kita bisa menghasilkan energi yang banyak untuk tubuh kita ya. Nah, bahasan kuliah pada hari ini adalah yang pertama metabolisme oksidatif dan produksi ATP itu bagaimana. Kemudian kita akan membahas siklus asam sitrat. Kemudian fosforilasi oksidatif dan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Kemudian kita akan membahas bagaimana produksi ATP dari glukosa atau glikolisis, dan kemudian bagaimana ATP juga bisa diproduksi dari oksidasi asam lemak dan beta keton. Nah, jadi tubuh kita memerlukan energi ya untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi misalkan kontraksi otot, ya, kemudian kita mengganti sel-sel yang rusak, ya, kemudian kita proses pencernaan kita itu sendiri itu membutuhkan energi. Nah, energi ini didapat dari metabolisme bahan bakar dari tubuh kita, ya. Nah, energi ini diperoleh dari pemecahan molekul-molekul makanan, ya, yang berupa karbohidrat, kemudian lemak, ya, dan protein. Nah, kemudian dia akan dipecah, kemudian diubah menjadi ATP. Ya. Nah, dalam proses pembentukan ATP ini, agar dihasilkan ATP dalam jumlah yang besar dan energi yang disimpan dalam jumlah yang besar juga, maka ini tubuh kita memerlukan oksigen tadi. Nah, oksigen ini adalah hasil dari dia itu akan akan digunakan sebagai penerima elektron terakhir dalam proses metabolisme, sehingga nanti oksigen ini akan ketambahan elektron, kemudian dia akan berikatan dengan atom karbon sehingga dia menjadi karbon dioksida. Ya. Nah, oksigen ini sangat diperlukan untuk menghasilkan ATP, ya, melalui proses oksidasi dari bahan bakar, dan hasil terakhirnya adalah CO2. Ya. Jadi tanpa adanya oksigen, proses penghasilan ATP ini akan
berjalan tidak efisien, sehingga dia akan menghasilkan ATP dalam jumlah sedikit, ya, atau yang disebut dengan respirasi secara anaerob. Nah, kemudian proses transformasi energi ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 fase, ya. Yang pertama fase oksidasi dulu, jadi dilakukan oksidasi dari bahan bakar, dari lemak, protein atau karbohidrat, kemudian perubahan energi dari oksidasi bahan bakar menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi, ya. Nah, biasanya dalam bentuk nukleotida ATP, ya. Jadi nukleotida trifosfat, khususnya adenosin trifosfat. Kemudian, nah, bagaimana penggunaan energi tersebut? Ya, digunakan untuk melangsungkan proses yang memerlukan energi. Jadi nanti ATP setelah dihasilkan dia akan menyimpan energi besar. Nah, kemudian ATP ini dapat dipotong atau dapat dicerna, ya, sehingga dia dapat menghasilkan energi yang besar yang dapat digunakan untuk melangsungkan proses metabolisme, ya. Jadi ingat yang pertama oksidasi dulu. Jadi bahan bakar itu lemak, protein, dan karbohidrat dioksidasi, dipecah menjadi bahan bakar yang menjadi molekul yang paling kecil, ya, karbon dan oksigen, kemudian nitrogen, ya. Nah, kemudian hasil dari oksidasi tersebut berupa energi yang besar. Energi ini akan diikatkan di dalam ikatan fosfat di dalam ATP. Nah, kemudian ATP ini bisa kemudian digunakan untuk melangsungkan seluruh proses di tubuh kita yang membutuhkan energi, ya. Kemudian ada 2 fase awal dari bagian respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu menggunakan oksigen dan energi yang dihasilkan dari oksidasi bahan bakar untuk menghasilkan ATP, ya. Jadi yang pertama menggunakan oksigen, dan kemudian energi yang dihasilkan dari oksidasi bahan bakar ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Jadi disimpan di dalam bentuk ATP, ya. Ya, jadi pada dasarnya kita bernafas itu karena sel-sel tubuh kita memerlukan oksigen untuk menghasilkan ATP yang cukup. Ya. Sebenarnya tanpa oksigen juga bisa, tetapi ATP yang dihasilkan itu sedikit, ya. Jadi cuma 2 ATP dalam proses glikolisis anaerob. Tetapi dengan adanya oksigen, proses glikolisis ini akan menjadi sangat efektif sehingga dia menghasilkan 36 ATP, ya. 36 sampai 38 ATP. Jadi meningkat berkali-kali lipat, ya. Nah, jadi respirasi seluler ini menggunakan lebih dari 90% oksigen yang kita hirup ini digunakan untuk melakukan oksidasi dari bahan bakar lemak, protein, dan karbohidrat, ya, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Kemudian sebagai hasil sampingnya atau limbahnya itu adalah CO2, ya. Nah, ini proses respirasi seluler tadi. Yang pertama adalah fase oksidasi, ya. Jadi ada 2 fase. Yang pertama adalah fase oksidasi dulu, yang kemudian baru fase kedua adalah fase menghasilkan ATP dari proses fosforilasi oksidatif. Nah, pada fase oksidasi ini semua bahan bakar itu dalam bentuk glukosa, asam lemak atau asam amino itu bisa diubah menjadi menjadi energi, ya, dirubah menjadi energi dalam bentuk perantara energi, ya, senyawa perantara energi yaitu FADH2 dan NADH. Nah, kemudian setelah dihasilkan perantara ini, ya, perantara energi ini, kemudian baru akan diproduksi ATP untuk penyimpanan energi yang bisa digunakan lebih luas lagi, ya. Jadi kalau FADH2 dan NADH2 ini energinya ini hanya bisa dimanfaatkan oleh rantai elektron, ya, rantai transfer elektron, sehingga bisa dihasilkan ATP. Nah, ATP ini bisa lebih luas lagi dipergunakan oleh seluruh bagian tubuh kita, ya. Nah, jadi glukosa itu pertama akan diubah menjadi pirufat, ya, ini akan menghasilkan ATP. Ini adalah proses glikolisis anaerob, ya, di mana dia glukosa itu molekul karbonnya 6 akan dipecah menjadi molekul pirufat yang molekul karbonnya 3, ya. Ini akan menghasilkan ATP, ya. Nah, kemudian dari pirufat ini
dia akan diubah menjadi asetil-CoA sehingga dia akan menghasilkan NADH. Ya, nah dua NADH ini nanti bisa juga digunakan untuk dimasukkan ke ini ke rantai transport elektron. Ya, nah kemudian kalau fatty acid dia proses oksidasinya itu akan banyak sekali menghasilkan NADH dan FAD2H, ya, FADH2, kemudian dia akan diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA-nya akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, begitu juga asam amino, ya. Apabila dia mengalami oksidasi, dia akan diubah menjadi molekul pembawa energi sementara yaitu NADH2, NADH dan FADH2. Nah, kemudian hasil samping dari asam amino dia punya nitrogen. Nah, nitrogennya ini dibuang dalam bentuk urea. Ya, urea ini larut di dalam air, ya, sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Nah, semuanya ini, semua bahan bakar, glukosa, kemudian asam lemak, kemudian asam amino, ini dapat diubah menjadi asetil-CoA yang dia akan masuk ke siklus asam sitrat, ya, sehingga dia akan menghasilkan FADH2 yang banyak dan NADH, ya, yang kemudian dia akan dibawa ke rantai transport elektron di mitokondria, ya. Nah, barulah setelah dihasilkan FADH2 dan NADH ini, maka rantai transport elektron akan aktif, ya, sehingga dia akan menggerakkan enzim ATP sintase ini, ya, enzim ATP sintase, sehingga ATP itu bisa diproduksi. Nah, oksigen dibutuhkan di sini. Saat elektron itu berjalan di rantai transport elektron, nah oksigen dibutuhkan sebagai penerima elektron terakhir di sini, ya, karena untuk memindahkan energi itu diperlukan elektron, ya, yang melompat dari lintasannya. Nah, jadi energi itu keluar atau dihasilkan itu karena ada elektron yang dia melompat atau keluar dari lintasannya sehingga energi itu dihasilkan. Nah, dalam proses produksi energi maka akan ada elektron yang keluar, ya. Nah, elektron itu akan dipasangkan dengan molekul oksigen sehingga oksigen ini akan ketambahan dua molekul elektron sehingga dia akan menjadi oksigen radikal. Nah, kemudian oksigen ini akan menarik dua molekul hidrogen, ya, sehingga dia akan menghasilkan air H2O, ya, uap air. Nah, sehingga dia di sini akan dihasilkan uap air pada proses transport elektron pada rantai transport elektron, ya. Sedangkan CO2 dihasilkan di sini di siklus asam sitrat. Ini adalah hasil dari proses pemecahan molekul asetil-CoA, ya, sehingga dia akan menjadi molekul perantara. Nah, pada fase 1 respirasi, energi dari oksidasi bahan bakar disimpan di koenzim. Nah, ini tadi ya, namanya senyawa perantara yang mampu menyimpan energi itu, ya, koenzim NAD+ dan FAD. Ya, nah, apabila dia ketambahan elektron, maka di NAD ini akan menjadi NADH. Ya, begitu juga FAD ini akan menjadi FADH2. Nah, ini dia menyimpan energi yang besar. Nah, sehingga nanti energinya ini akan dibawa ke rantai transport elektron, kemudian elektronnya nanti akan dipindahkan ke rantai transport elektron, ya, untuk menghasilkan ATP di mitokondria, ya. Nah, penyimpanan tersebut dikatalis oleh enzim yang mampu memindahkan elektron dari bahan bakar ke koenzim yang mampu menerima elektron, ya. Jadi NAD+ dan FAD ini merupakan koenzim, ya, yang dia mampu menyimpan energi, ya, menyimpan energi. Jadi dia mampu menerima elektron dan mampu menyimpan energi, ya. Nah, proses transport elektron pada rantai transport elektron itu terjadi di sini di mitokondria, ya.
di mana mitokondria ini adalah organ yang merupakan powerhouse atau generator yang menghasilkan energi bagi sel-sel, ya. Nah, maka ini dia sangat dibutuhkan mitokondria ini keberadaannya, ya. Nah, di dalam mitokondria ini dia akan terjadi siklus asam sitrat, ya, di dalam mitokondria, ya, di bagian matriksnya. Kemudian beta oksidasi asam lemak juga terjadi di dalam matriks mitokondria, ya. Nah, sedangkan ini enzim ATP sintase dia melekat pada membran ini, ya, membran mitokondria. Nah, membran mitokondria ini ada membran yang intermembran space namanya, ya. Kemudian ini intermembran space ini adalah ruangan yang berada di dua membran mitokondria. Jadi membran mitokondria itu ada membran bagian dalam dan ada membran bagian luar. Nah, ruangan di antara membran ini adalah disebut dengan intermembran space, ya. Nah, sedangkan enzim ATP sintase ini dia tertanam di membran dalam mitokondria, ya. Dan kemudian enzim-enzim atau protein-protein yang berperan sebagai rantai transport elektron juga melekat pada membran bagian dalam mitokondria, ya. Nah, kemudian ATP nanti dihasilkan di dalam mitokondria ini, ya. Nah, kemudian membrannya ini bersifat permeabel, ya, membran luar maupun membran dalam mitokondria ini bersifat permeabel. Nah, mitokondria itu jadi dia membentuk lipatan-lipatan tadi, ya, yang disebut dengan krista, ya. Jadi membentuk lipatan-lipatan ini. Nah, sehingga dia lebih luas lagi. Membran dalam mitokondria ini sangat luas, lebih luas daripada membran luar, ya, karena dia membentuk lipatan-lipatan di dalam mitokondria itu, ya, sehingga dia membentuk bagian matriks yang bagian dalam tadi, ya. Ini bagian matriksnya di dalam sini. Di sini terjadi tadi siklus asam sitrat, beta oksidasi terjadi di sini, ya. Kemudian dia akan menghasilkan NADH dan ini FADH2, ya. Kemudian NADH dan FADH2 akan dibawa ke rantai transport elektron. Kemudian dia akan menghasilkan beda potensial yang akan mengaktifkan ATP sintase ini, kemudian akan dihasilkan ATP di dalam ini, ya. Nah, jadi ATP sintase tadi itu kompleks protein dari rantai transport elektron yang tertanam di membran, ya. Jadi baik ATP sintase maupun rantai transport elektron itu tertanam di membran dalam mitokondria, ya. Nah, glikolisis ini adalah tadi proses oksidasi dari glukosa. Jadi glukosa itu dipecah. Jadi glukosa ini molekul karbonnya 6, ya. C-nya 6, kemudian dia akan dipecah menjadi pirufat yang dia molekul C-nya 3, ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan energi di sini ATP, ya. Nah, ini disebut dengan glikolisis anaerob karena tidak membutuhkan oksigen di sini, ya. Nah, kemudian dia juga menghasilkan NADH di sini, ya. Nah, tapi NADH-nya digunakan lagi untuk mengubah pirufat menjadi laktat, ya. Nah, kemudian pirufat yang molekul karbonnya 3 itu akan dioksidasi lebih lanjut menjadi asetil-CoA, molekul karbonnya 2. Ini, ya, asetil-CoA ini karbonnya 2, C-nya 2. Nah, kemudian asetil-CoA inilah nanti yang bisa masuk ke siklus asam sitrat di dalam mitokondria, ya. Nah, energi yang dihasilkan itu dari rantai transport elektron akan disimpan di dalam bentuk ATP, ya. Jadi energi yang diproduksi dari proses oksidasi bahan bakar tadi, ya, dia akan disimpan di dalam bentuk ATP. Nah, kemudian ATP ini sebagai bahan penukar energi dalam tubuh kita, dia akan digunakan untuk kontraksi otot, untuk mengaktifkan transport dari ion, ya, kemudian untuk membuat kolesterol misalkan, ya, membuat protein. Membuat protein itu kan memerlukan penggabungan dari asam amino pada proses translasi, ya. Itu memerlukan ATP. Kemudian detoksifikasi, jadi proses untuk ini apa? Melarutkan bahan-bahan yang belum larut di dalam hepar, ya, itu
fungsi detoksifikasi ini memerlukan ATP. Kemudian untuk menjaga suhu tubuh kita, termogenesis. Nah, ini memerlukan ATP. Nah, ATP yang sudah digunakan energinya, dia akan diputus satu ikatan fosfatnya sehingga menjadi adenosin difosfat, ya. Nah, kemudian adenosin difosfat ini dapat kembali digunakan untuk dibentuk menjadi ATP dengan menyimpan energi yang diproduksi dari oksidasi bahan bakar, ya. Jadi ATP itu adalah energi yang siap digunakan, ya. Jadi bentuk penyimpanan energi yang siap digunakan, kemudian dia digunakan oleh seluruh bagian tubuh kita untuk berbagai macam proses metabolisme. Nah, kemudian hasil dari penggunaan ATP tersebut adalah ADP. Dia sudah diputus satu fosfatnya, ya. Ikatan fosfatnya satu sudah diputus, kemudian ADP ini bisa kembali dipergunakan untuk memproduksi ATP. Nah, oksigen itu dibutuhkan di sini tadi, ya, untuk memproduksi ATP. Diperlukan oksigen. Karena ATP dalam jumlah besar yang diproduksi di dalam mitokondria itu prosesnya memerlukan oksigen, ya. Nah, ini tubuh kita. Jadi tubuh kita memperoleh energi dari makanan, ya, kemudian digunakan untuk oksidasi makanan tersebut menghasilkan energi, ya. Nah, sebagian yang tidak terpakai energinya akan disimpan menjadi lemak cadangan. Apabila kita tidak dalam kondisi cukup makan, maka cadangan tersebut akan digunakan. Nah, sedangkan energi itu sebagian besar digunakan untuk menjamin aktivitas fisik kita, ya, kemudian menjaga suhu tubuh kita. Jadi kita ini adalah makhluk yang berdarah panas, ya. Jadi walaupun suhu di luar dingin ataupun suhu di luar panas, suhu tubuh kita tetap 37 derajat Celcius. Nah, jadi ini diperlukan pengaturan, ya. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsi organ dan fungsi seluler itu diperlukan energi. Nah, ATP ini tadi adalah alat penukar di mana dia merupakan molekul nukleotida yang bisa menyimpan energi yang besar, ya. Nah, energi yang besar ini disimpan di dalam bentuk ikatan fosfodiester ini, ya, ikatan fosfodiester yang menghubungkan fosfat satu dengan fosfat yang lain. Nah, ini molekul nukleotida ATP, adenosin trifosfat. Jadi ini ada molekul gulanya, ya, gula ribosa. Kemudian ini basa nitrogen yang berupa adenin, ya. Nah, kemudian dia memiliki molekul fosfat yang berikatan di atom karbon nomor 5 dari gulanya, ya. Nah, jadi atom karbon dari gula ini dihitung dari sini, ya. 1 2 3 4 5. Nah, pada atom karbon nomor 1 dia berikatan dengan basa nitrogen, ya, gulanya. Kemudian atom karbon nomor 5 dia berikatan dengan fosfat. Nah, fosfat ini dapat bertambah sampai 3 molekul, ya, fosfatnya. Nah, untuk menggabungkan molekul satu dan molekul yang lain, fosfatnya ini memerlukan energi yang tinggi. Nah, jadi kelebihan energi yang dihasilkan di dalam proses transport rantai elektron itu, ya, di rantai transport elektron dia akan diikatkan melalui pengikatan dua molekul fosfat ini, ya. Nah, ini akan menyebabkan energi tersebut tersimpan di dalam ikatan kovalen, ikatan fosfodiester. Nah, apabila tubuh kita memerlukan energi untuk menjalankan prosesnya, anabolisme, ya, proses pergerakan otot dan lain-lain, maka ATP ini dapat dihidrolisis. Jadi dapat dipotong satu ikatan fosfatnya dengan bantuan air. Ya, sehingga adenosin trifosfat ini akan kehilangan satu molekul fosfatnya sehingga dia akan menjadi adenosin difosfat. Nah, lepasnya ikatan fosfodiester ini satu, ya, ikatan fosfatnya ini. Nah, ini akan menghasilkan energi yang besar, ya, yang bisa dipergunakan untuk proses-proses lain di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini proses pemutusan ikatan fosfodiester antara molekul fosfat. Nah, begitu juga waktu di rantai transport elektron, ya, molekul fosfat itu
yang bebas itu bisa disatukan dengan ADP. Nah, dengan menyimpankan energi yang besar, ya, yang dihasilkan dari proses transport di ini rantai elektron pada mitokondria, ya. Nah, ini proses fosforilasi oksidatif di mana ini terjadi di bagian membran mitokondria, ya. Jadi ada dua kompleks enzim, ya. Yang pertama itu adalah kompleks rantai transport elektron, yaitu berbagai enzim yang dia melekat pada bagian dalam membran mitokondria. Nah, kemudian ada enzim ATP sintase, ya. ATP sintetase ini, nah, dia bertugas untuk memproduksi ATP dari bahan bakunya berupa ADP, ya. Nah, jadi molekul asetil-CoA yang berasal dari pemecahan molekul pirufat tadi, nah, dia akan menjadi molekul asetil-CoA, ya. Pirufat itu kan terjadi pemecahan atau glikolisis dari glukosa menjadi pirufat terjadi di sitoplasma, ya. Nah, kemudian piruvatnya itu bisa ditransport masuk ke dalam mitokondria karena ada transporternya di sini. Nah, di dalam mitokondria piruvat ini akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, piruvat itu akan diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan satu NADH, ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, di siklus asam sitrat ini asetil-CoA akan dipecah, ya. Karbonnya akan dibuang satu, ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, hasil dari asetil-CoA ini adalah dihasilkannya tadi koenzim yang mampu menyimpan energi, yaitu NADH dan FADH2. Nah, NADH dan FADH2 ini kemudian akan dibawa ke rantai transport elektron di bagian di membran dalam mitokondria, ya. Kemudian dia akan mendonorkan elektronnya. Jadi NADH ini akan mendonorkan elektronnya. Ini satu elektronnya kan. Nah, jadi dia akan menjadi NAD plus lagi, ya. Kemudian FADH2 akan menjadi FAD lagi, ya, kehilangan elektronnya. Kemudian elektronnya itu akan berjalan di rantai transport elektron ini, dan terakhir elektron yang sudah berjalan, ya, itu akan dipasangkan dengan oksigen. Nah, sehingga dia tidak bersifat radikal, ya. Nah, dia tidak bersifat radikal, dan dia oksigen yang sudah menerima elektron tersebut akan mengikat dua molekul hidrogen sehingga akan terbentuk uap air di sini, ya. Nah, proses berjalannya elektron ini akan menyebabkan perpindahan proton, ya, molekul atau ion hidrogen dari membran ini, dari matriks ke intermembran space. Nah, sehingga akan terjadi peningkatan beda potensial aksi di sini, ya, beda potensialnya. Jadi di sini akibat elektronnya berjalan di sini, ya, akan terjadi pemindahan ion hidrogen dari bagian membran, dari bagian matriks mitokondria ke bagian intermembran space. Nah, ini akan menyebabkan penambahan konsentrasi ion hidrogen di sini, ya, di bagian intermembran space. Nah, kemudian ion hidrogen itu akan dimasukkan kembali ke bagian matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase ini, ya. Nah, waktu dia melewati ini, ion hidrogen melewati enzim ATP sintase, maka dia akan menggerakkan atau menghasilkan energi, ya. Nah, kemudian energinya ini akan dipasangkan dengan ini ADP dalam bentuk ikatan fosfat, ya. Jadi mengambil fosfat satu yang bebas, kemudian dipasangkan dengan ADP, dibuat ikatan fosfodiester, kemudian dia akan masukkan ATP. Nah, ATP yang dihasilkan ini kemudian bisa ditransport ke seluruh tubuh, ya, yang memerlukan, sehingga ATP tersebut bisa digunakan sebagai penukar energi, ya. Nah, ini NAD plus dan NADP plus ini merupakan tadi adalah koenzim yang dia mampu menyimpan energi sementara, ya. Jadi dari proses
oksidasi tadi dari siklus asam sitrat, dia akan menghasilkan NADH dan NADH2 ya. Nah, ini merupakan koenzim yang dia bisa menerima elektron dan menerima energi yang besar ya. Kemudian ini molekul FAD ya, FAD ini akan dapat juga dia menerima elektron ya, kemudian dia akan menjadi pembawa elektron ke rantai transport elektron. Ya, jadi dari hasil glikolisis dia menghasilkan FAD, NADH, ya, kemudian dari proses siklus asam sitrat dia menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, ini akan mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron, yang akan membawa energinya. Nah, kemudian siklus asam sitrat, nah ini merupakan siklus antara di mana semua bahan makanan, karbohidrat, lemak maupun vitamin itu bisa diubah menjadi asetil-CoA. Ya, jadi asetil-CoA ini dia bisa ikut siklus asam sitrat. Nah, ini terjadi di dalam matriks mitokondria, di mana hasil dari oksidasinya tadi yang berupa asetil-CoA ini akan masuk ya ke dalam siklus asam sitrat. Nah, dia akan berikatan dengan sitrat menghasilkan, kemudian CoA-nya akan dibuang ya. Jadi dia hasil CoA ini akan berubah menjadi sitrat, kemudian dari sitrat menjadi isositrat ya. Nah, kemudian isositrat menjadi alfa ketoglutarat, kemudian jadi suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini kemudian akan digabungkan dengan asetil CoA lagi ya, dia akan menjadi sitrat ya. Jadi oksaloasetat dia akan digabungkan dengan asetil CoA dengan dibuang CoA-nya menjadi sitrat. Nah, proses ini akan menghasilkan koenzim dalam energi tinggi, yang mengandung energi tinggi. Kemudian juga dia memotong satu atom karbon ya, sehingga dia karbonnya itu dapat dibuang dalam bentuk CO2 di sini. Nah, ini yang masukkan CO2 yang ini. Di perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat dan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA ya. Dia menghasilkan CO2 di sini. Nah, kemudian hasil dari siklus asam sitrat ini adalah diproduksinya NADH2, NADH ya dan FADH2 ya. Nah, FADH2 dihasilkan di sini, kemudian NADH itu dihasilkan dari isositrat menjadi alfa ketoglutarat ya. Nah, kemudian FADH2 dan NADH ini akan dibawa ke rantai transport elektron ya. Elektronnya akan dipindahkan ke rantai transport elektron, ada 4 kompleks ya. Nah, perpindahan elektron ini akhirnya elektron itu akan didonorkan ke oksigen sehingga oksigen itu dapat membentuk H2O ya. Sedangkan proses perjalanan elektron di rantai transport elektron ini akan menyebabkan keluarnya ion hidrogen ke intermembran space yang nantinya akan meningkatkan beda potensial di sini ya. Nah, kemudian dia akan menggerakkan enzim ATP sintase ya yang bisa membuat ATP dari ADP dengan mengikatkan satu molekul fosfat. Nah, ini rantai transport elektron. Jadi ini serangkaian protein atau enzim yang dia melekat pada membran dalam mitokondria ya. Nah, jadi ini adalah membran dalam mitokondria terdiri dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 dan kompleks 4 ya. Nah, ada 4 macam ini, 4 macam kompleks atau 4 macam enzim ya yang di sini dia berperan. Yang pertama adalah NADH dehidrogenase ya. Kemudian yang kedua adalah koenzim Q, kemudian sitokrom BC1, kemudian sitokrom oksidase ya. Nah, kemudian elektronnya tadi akan berakhir di sini perjalanannya. Nah, kemudian di sini dia akan diikatkan dengan oksigen elektronnya sehingga oksigen itu akan semakin reaktif dan dia akan mengikat 2
molekul hidrogen sehingga akan menghasilkan H2O. Ya. Nah, NADH tadi ini dihasilkan dari proses oksidasi tadi, baik dari oksidasi glikolisis yang anaerob dari glukosa menjadi pirufat, ya, kemudian pirufat menjadi asetil-CoA, atau dia dari siklus asam sitrat tadi ya, dihasilkan NADH2. Nah, NADH2 ini akan mendonorkan elektronnya di kompleks 1. Ya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan enzim NADH dehidrogenase ini juga memindahkan 4 molekul hidrogen ya ke intermembran space. Ya, kemudian elektron tersebut akan dibawa oleh koenzim Q ke kompleks 3 ya. Nah, kemudian dari kompleks 3 elektron tersebut akan dibawa oleh sitokrom C ke kompleks 4. Nah, waktu dia berjalan ini, elektronnya ini akan menyebabkan perpindahan ya. Enzim ini mampu memindahkan molekul hidrogen dari matriks mitokondria, ion hidrogen, ke intermembran space. Nah, untuk kompleks 1 dan kompleks 3, dia masing-masing setiap kali elektronnya melalui ini, dia akan memindahkan 4 ion hidrogen, sedangkan untuk kompleks yang 4, sitokrom oksidase, ya, dia akan memindahkan 2 molekul hidrogen. Ya. Nah, ini perpindahan molekul hidrogen ini dari matriks mitokondria menuju intermembran space, ini akan menyebabkan beda potensial aksi. Ya. Nah, yang beda potensial aksi ini akan menyebabkan ion hidrogen tadi yang sudah jenuh di sini di intermembran space, dia akan melalui enzim ATP sintase. Ya. Nah, ini sebagai channel juga. Enzim ATP sintase ini waktu dia melewati channelnya ini, nah, dia akan menghasilkan energi, ya, dan energinya itu akan diikatkan ya, pada ADP dengan membutuhkan 1 molekul fosfat sehingga akan dihasilkan ATP. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan pernafasan seluler. Nah, jadi sel kita bernafas tuh ini dia membutuhkan oksigen di sini nih. Ya. Dia membutuhkan oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron yang terakhir di dalam proses transport rantai elektron. Ya, di dalam rantai transport elektron, oksigen ini merupakan penerima elektron terakhir. Nah, jadi elektronnya itu tidak kemana-mana, tidak bebas ya. Nah, kalau dia elektronnya bebas, ini sangat berbahaya sekali. Dia tidak ditangkap oleh molekul oksigen, maka elektronnya itu akan bersifat radikal. Dia akan menarik senyawa-senyawa lain. Bisa menarik senyawa protein, ya. Elektronnya itu menarik elektron lain, karena elektron ini kan cenderung berpasangan. Ya, jadi kalau dia tidak berpasangan, maka dia radikal, dia akan mencoba menarik elektron yang lain sehingga dia berpasangan, menjadi berpasangan, ya, jadi dia akan menjadi stabil. Nah, apabila elektron radikal tersebut menarik elektron dari molekul lain, misalkan dari protein, dari asam nukleat, dari DNA, ya, maka dia akan merusak strukturnya, maka akan terjadi kerusakan struktur dari protein, ya, atau kerusakan struktur dari DNA, ya, itu dapat menyebabkan kematian atau kerusakan pada sel. Ini berbahaya sekali. Makanya elektron tersebut harus dipasangkan dengan oksigen, sehingga oksigen tersebut dapat menarik 2 atom hidrogen dan memproduksi H2O atau air. Ya. Nah, ini enzim ATP sintase, jadi dia mempunyai 2 bagian. Bagian yang pertama dia yang melekat atau tertanam pada membran dalam mitokondria, ya, inner membran space. Nah, kemudian bagian yang kedua itu yang berada di matrik atau kepalanya ini, ya. Nah, sewaktu ion hidrogen yang jenuh, ya, jadi sewaktu tadi terjadi pemindahan elektron pada rantai transport elektron ini, ion hidrogen kan berpindah dari matriks mitokondria menuju intermembran space di sini.
Nah, ini akan menyebabkan kejenuhan, ya, di mana ion hidrogen ini akan semakin tinggi konsentrasinya, menyebabkan beda potensial. Dan itu harus ditindaklanjuti, ya. Jadi ion hidrogennya akan masuk melalui enzim ATP sintase kembali ke matriks mitokondria. Nah, waktu dia melewati ATP sintase, maka itu timbul energi. Ya, energi inilah yang akan digunakan untuk merangkaikan ADP dengan satu fosfat menjadi ATP, ya. Nah, ini tadi, ya. Nah, jadi ion hidrogen yang jenuh berada di dalam intermembran space ini, dia akan melewati enzim ATP sintase ini, ya. Kemudian, nah, pada bagian kepalanya ini dia ada enzim yang bisa merangkaikan ADP dengan satu fosfat menjadi ATP, ya, di mana energi tersebut disimpan dalam ikatan fosfodiester. Jadi ADP ditambah satu molekul fosfat, ya, kemudian akan menjadi ATP dan mengandung energi yang besar, ya. Nah, ini tadi kalau NADH, dia ini, ya, mendonorkan elektronnya itu di kompleks 1, ya, di NADH dehidrogenase nama enzimnya, ya. Nah, sedangkan kalau FAD, tadi FADH2, ya. Nah, dia mendonorkan elektronnya dari sini, dari suksinat, ya, dehidrogenase. Jadi kompleks 3, ini kompleks 1, ini kompleks 3. Kompleks 2 tadi kan enzim Koki, ya. Nah, jadi FAD tadi mendonorkan di sini, ya. Mendonorkan elektronnya di sini. Nah, akibat elektron yang didonorkan ke ini, ke rantai transfer elektron ini akan menyebabkan perpindahan tadi ion hidrogen dari matriks menuju intermembran space, ya. Nah, perpindahannya tadi bisa ini, ya, bisa di kompleks 1, maaf, ini kompleks 3 ini. Ini kompleks 3 di sini, ya. Jadi FAD itu di suksinat di sini, dia di kompleks 2, ya. Didonorkan elektronnya ke kompleks 2. Nah, kemudian elektronnya akan berjalan dari kompleks 1 kalau dia NADH, ya, ke ini, ke enzim Koki, kemudian ke kompleks 3, ya. Kemudian elektronnya akan berjalan terus sampai ke kompleks 4, ke enzim sitokrom oksidase, sitokrom C oksidase. Nah, di sini elektronnya akan berakhir perjalanannya, ya. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini kemudian akan diikatkan dengan molekul O2, ya. Nah, sehingga dia akan menjadi molekul oksigen yang radikal, ya. Kemudian dia akan mengikat dua ion hidrogen ditambahkan pada reaksi ini sehingga akan membentuk air di sini. Nah, disinilah oksigen itu dibutuhkan sebenarnya untuk respirasi seluler, ya. Nah, proses oksidasi bahan bakar itu yang utama kita menggunakan glukosa sebagai sumber bahan bakar utama tubuh kita, ya. Jadi glukosa ini dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, ya, oleh enzim heksokinase. Nah, sehingga glukosa ini dia bersifat polar, ya. Nah, sehingga dia tidak bisa tertarik lagi, keluar masuk lagi membran sel. Ya, glukosa itu bisa masuk, keluar dan masuk membran sel karena ada transporter yang namanya glukosa transporter. Nah, untuk melalui glukosa transporter, dia harus dalam bentuk glukosa murni, glukosa. Nah, tetapi apabila sudah diubah menjadi glukosa 6-fosfat, maka dia tidak bisa lagi ditransport keluar atau masuk, ya, keluar atau masuk membran sel, nggak bisa lagi. Nah, maka dia sudah menjadi molekul yang aktif karena ditambahkan satu molekul fosfat. Jadi glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Nah, kemudian oleh enzim heksokinase setelah jadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya. Ini oleh enzim isomerase saja, ya, oleh enzim isomerase. Nah, kemudian diperlukan lagi satu molekul ATP di sini untuk mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi fosfatnya ada 2.
di atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6 pada molekul glukosa, ya, sehingga jadi fruktosa 16 bifosfat. Nah, ini diperlukan 2 ATP, ya. Nah, jadi proses glikolisis yang anaerob ini kan tidak memerlukan oksigen, ATP modalnya itu 2 diperlukan. Jadi waktu mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 16 bifosfat. Ini memerlukan 2 ATP. Nah, sedangkan yang dihasilkan waktu perubahan fruktosa 16 bifosfat menjadi pirufat, ini 4 ATP. Dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, 4 ATP ini hasilnya tetapi dipotong modal 2. Nah, jadi total yang dihasilkan waktu proses glikolisis anaerob dari glukosa menjadi pirufat itu adalah 4 dikurang 2, ya. Jadi 2 modalnya, 4 hasilnya. Jadi menghasilkan total 2 ATP saja, ya, untuk proses glikolisis anaerob. Nah, itulah sebabnya waktu glikolisis anaerob itu sedikit sekali ATP yang dihasilkan, ya, karena modalnya saja 2, dihasilkan 4. Jadi totalnya cuma 2 ATP yang dihasilkan dari glikolisis anaerob. Nah, dengan menggunakan oksigen, ya, sebagai bahan untuk penerima donor atau penerima elektron terakhir pada proses rantai transport elektron, maka itu akan menghasilkan energi yang sangat besar, ya. Nah, inilah yang tadi yang menyebabkan kenapa oksigen itu dibutuhkan. Nah, dia dibutuhkan di sini di rantai transport elektron ini, ya, untuk dia menjadi penerima elektron terakhir. Karena NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis anaerob, kemudian pada proses ini siklus asam sitrat juga dihasilkan NADH yang banyak dan FADH2, ya. Nah, ini kan mengandung elektron yang banyak, ya. Nah, kemudian dia harus disandingkan dengan molekul oksigen pada akhirnya sehingga dia tidak merusak struktur seluler tersebut, ya. Nah, waktu dia berjalan, elektron itu diperjalankan dari rantai transport elektron, ini menyebabkan perpindahan tadi ion hidrogen dari matriks menuju intermembran space, dari matriks mitokondria menuju intermembran space. Nah, kemudian akan terjadi kejenuhan di sini oleh ion hidrogen. Ion hidrogen yang berlebihan ini akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, waktu dia melewati inilah energi itu akan terbentuk, ya, dan kemudian dia akan dipasangkan energi tersebut ke ADP dengan bantuan satu molekul fosfat menjadi ATP, dan ATP dihasilkan di sini. ATP yang dihasilkan inilah yang akan digunakan untuk semua proses metabolisme tubuh kita yang memerlukan energi, ya. Nah, tadi jadi ingat ya, fase 1 ada fase ini, ya, ada 2 fase untuk fase oksidasi. Jadi oksidasi bahan bakar dari glukosa menjadi pirufat, ya, sampai menjadi asetil-CoA, fase oksidasi. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase untuk menghasilkan ATP-nya, ya. Nah, oksidasi glikolisis itu ada 2 fase juga. Fase persiapan. Jadi glukosa ini akan dibentuk menjadi fruktosa 16 bifosfat. Ini memerlukan 2 ATP tadi, ya. Glukosa pertama diubah menjadi glukosa 6 fosfat, nah kemudian diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, nah kemudian fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 16 bifosfat, membutuhkan 2 ATP. Ini fase persiapan. Nah, kemudian kalau bahan bakunya sudah siap, ini molekul fruktosa 6 fosfat yang 6 atom C akan dipecah menjadi 2, ya, menjadi molekul triosa fosfat yang mempunyai atom karbonnya 3. Jadi ada 2 molekul triosa fosfat, ya. Nah, ini kemudian molekul triosa fosfat ini akan diubah menjadi 2 molekul pirufat. Nah, jadi molekul triosa fosfat yang atom karbonnya 3 menjadi pirufat yang atom karbonnya juga 3, ya, sama. Dia akan menghasilkan NADH, 2 ATP dan 2 ATP lagi. Nah, menjadi 4 ATP total, ya. Nah, tetapi karena tadi modalnya sudah butuh 2, yang dihasilkan 4, maka proses secara keseluruhan glikolisis anaerob itu cuma menghasilkan ATP total sebanyak 2 ATP. Ya. Ini terjadi di ini tadi, ya, terjadi di sitoplasma,
ya di sitoplasma. Nah, kemudian piruvatnya ini baru bisa dimasukkan ke dalam mitokondria ya. Kemudian di dalam mitokondria akan menjadi asetil-CoA. Nah, ini proses metabolisme glukosa 6-fosfat ya. Tadi bentuk glukosa seperti ini dia sangat mudah keluar masuk sel ya, karena dia bisa lewat glukosa transporter. Nah, agar dia menjadi aktif, glukosanya tidak bisa keluar masuk sel lagi, dia harus ditambahkan satu molekul ATP ya, menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini sudah bentuk aktif. Nah, kalau sudah menjadi glukosa 6-fosfat ini, dia bisa masuk ke glikolisis. Kalau glikolisis tadi kan dia diubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya, atau masuk ke jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini bisa menghasilkan gula ribosa untuk pembentukan DNA ya, untuk pembentukan gula ribosa untuk bahan baku pembentuk nukleotida. Kemudian bisa juga glukosa 6-fosfat ini setelah diaktif dia digunakan untuk membentuk glikogen. Jadi disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, jadi kalau sudah dibentuk menjadi glukosa 6-fosfat ini dia tidak bisa keluar masuk sel lagi. Karena dia sudah aktif ya, dan dia bisa mengikuti jalur ini, mau dijadikan piruvat atau dia mau masuk jalur pentosa fosfat untuk dijadikan bahan baku pembentukan asam nukleat DNA ya, atau dia digunakan untuk sintesis glikogen untuk cadangan energi ya. Ini tadi sama proses glikolisis anaerob dari glukosa menjadi piruvat tadi sudah dijelaskan ya. Jadi glukosa dengan bantuan satu ATP menjadi glukosa 6-fosfat ya, kemudian akan jadi isomernya glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat ditambahkan satu molekul fosfat lagi yang itu akan menyebabkan dia berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, ini membutuhkan 2 ATP prosesnya, persiapan tadi. Nah, kemudian ini proses penghasil atau generasi menghasilkan ATP-nya di sini ya. Nah, jadi proses gliseroldehyde 3-fosfat dia akan menjadi 1,3-bifosfat, kemudian menjadi ini fosfoenol piruvat dan akhirnya menjadi piruvat. Nah, di sini akan dihasilkan 4 ATP ya. Jadi keseluruhannya itu akan total menghasilkan 2 ATP dari proses perubahan glukosa menjadi piruvat. Nah, bedanya tadi ini yang glukosa menjadi piruvat itu terjadi di sitoplasma ya, di luar mitokondria di sitoplasma. Glukosa akan diubah menjadi piruvat ya. Nah, kalau dia diperlukan dia bisa langsung diubah menjadi laktat dengan enzim laktat dehidrogenase. Nah, kemudian kalau dia ingin dilanjutkan menjadi glikolisis yang aerob yang dia perlu oksigen, maka piruvat ini dia akan dimasukkan ke membran melalui membran mitokondria ya, membran luar, menembus membran luar, kemudian masuk ke intermembran space, kemudian menembus lagi membran dalam sampailah dia ke matriks mitokondria. Nah, di matriks mitokondria piruvat ini akan diubah menjadi asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA ini kemudian dia ikut siklus asam sitrat menghasilkan NADH ya. Jadi ini koenzim yang mengandung energi tinggi, kemudian FADH2 juga ya. Ini koenzim yang dimana dia mengandung elektron, mengandung energi tinggi. Nah, kemudian elektron ini akan dibawa oleh molekul FADH2 dan NADH ini ke rantai transport elektron ya di sini ya. Nah, kemudian elektron tersebut akan melewati kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 sehingga kemudian terakhir ke kompleks 4. Nah, kompleks 4 itu enzim sitokrom C ya. Nah, kemudian di kompleks 4 elektronnya tersebut akan dipasangkan dengan oksigen. Nah, sehingga oksigen itu akan kelebihan molekul hidrogen ya. Molekul hidrogen sehingga akan membentuk H2O ya. Sebentar saya ngecas dulu. Nah, di sini tadi setelah dihasilkan NADH dan FADH2 ya,
Ini adalah koenzim yang mengandung elektron dan energi tinggi. Elektronnya akan didonorkan ke ini rantai transport elektron. Ya, elektronnya akan berjalan sepanjang kompleks rantai transport elektron ini dan akhirnya akan dipasangkan dengan oksigen menghasilkan H2O. Nah, selama elektron berjalan, ya, nah ini akan menyebabkan perpindahan molekul ion hidrogen dari matriks menuju membran intermembran space. Jadi ada ruangan intermembran yang akan menyebabkan kejenuhan ruangan intermembran ini akan ion hidrogen, dan kemudian ion hidrogen ini akan dikeluarkan kembali, ya, akan dimasukkan kembali ke dalam matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, waktu dia melewati enzim ATP sintase ini, energinya dia akan dipasangkan, ya, ADP dengan fosfat sehingga akan membentuk ATP. Nah, begitulah. Inilah adalah respirasi yang sebenarnya itu, ya. Jadi proses pernafasan yang sebenarnya itu ini. Ya, karena kita memerlukan oksigen itu untuk ini sebenarnya. 90% itu oksigen itu digunakan untuk untuk rantai transport elektron ini. Ya. Ini namanya fosforilasi oksidatif. Ya, jadi ini inti dari pelajaran respirasi kalian itu. Nah, kemudian ini tadi ya, NADH itu tidak bisa melewati dari membran mitokondria, ya. Nah, makanya dia memerlukan ini, ya, diubah menjadi gliserol ini kan membran dalam mitokondria, sedangkan ini adalah bagian sitosol, ya. Jadi glukosa itu akan diubah menjadi pirufat dan dia akan menghasilkan NADH, ya. Nah, NADH ini tidak bisa keluar masuk membran mitokondria, NADH ini. Maka dia harus diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Ya. Nah, gliserol 3 fosfatnya ini kemudian dia bisa masuk membran dalam mitokondria. Ya. Nah, kemudian energinya elektronnya itu akan dipindahkan dari FAD, ya, menjadi FADH2. Nah, jadi elektron yang dihasilkan yang dibuang waktu pemecahan glukosa menjadi pirufat. Tadi kan ini kan menghasilkan total 2 ATP dan 1 NADH, ya. Nah, NADH-nya itu dia elektronnya itu akan dibawa oleh gliserol 3 fosfat. Ya, kemudian karena NADH-nya ini tidak bisa keluar masuk membran dalam mitokondria. Ya, membran mitokondria. Jadi elektronnya dititipkan melalui molekul gliserol 3 fosfat. Nah, gliserol 3 fosfat ini bisa dia masuk ke membran dalam mitokondria, ya. Nah, kemudian di dalam membran dalam mitokondria, elektron dari gliserol 3 fosfat ini akan didonorkan ke FAD, ya, sehingga FAD-nya itu akan ketambahan elektron dan dia akan menjadi FADH2. Nah, FADH2-nya ini baru dia bisa mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron. Ya, jadi yang di luar tadi, yang glikolisis anaerob, ini menghasilkan NADH juga tadi kan. Nah, NADH-nya tidak bisa masuk mitokondria. Nah, jadi dia elektronnya didonorkan ke gliserol 3 fosfat. Nanti perantara gliserol 3 fosfat, kemudian dari gliserol 3 fosfat baru bisa masuk ke mitokondria dan mengubah FAD menjadi FADH2. FADH2 tadi bisa masuk ke rantai transport elektron. Nah, waktu tubuh kita tidak cukup glukosa, ya, untuk dioksidasi, ya. Nah, tubuh kita bisa memanfaatkan sumber-sumber lain untuk menghasilkan glukosa, ya. Jadi kita bisa mendaur ulang bahan-bahan lain untuk digunakan kembali menjadi sumber energi. Contohnya itu adalah proses perubahan laktat menjadi glukosa yang disebut dengan gluconeogenesis. Nah, jadi glukosa ini, ya, yang sudah dikeluarkan dari hepar, kemudian masuk ke seluruh tubuh kita, kemudian dilakukan glikolisis,
menghasilkan 2 ATP. Nah, sisanya itu akan menghasilkan 2 laktat, ya. Nah, 2 laktat ini bisa masuk lagi ke hepar. Nah, di hepar laktat ini bisa diubah menjadi glukosa kembali oleh proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, jadi laktat itu yang dihasilkan oleh seluruh tubuh kita itu bisa diubah kembali menjadi glukosa oleh hepar melalui proses gluconeogenesis, ya. Nah, tetapi ini memerlukan 6 ATP, banyak sekali ATP-nya ini, diperlukan 6 ATP, ya. Nah, tetapi molekul glukosa itu bisa dia dioksidasi menjadi 36 ATP. Jadi masih untung juga. Ya, dengan modal 6 ATP, molekul laktat itu bisa kita ubah menjadi glukosa, 2 molekul laktat. Yang nanti pada proses fosforilasi oksidatif dan secara keseluruhan satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan 36 ATP. Jadi masih untung, ya. Jadi memanfaatkan bahan sisa laktat itu dimanfaatkan lagi, tapi perlu modal. Nah, begitu juga ini ya dalam kehidupan kita ya. Jadi kadang-kadang bahan-bahan yang tidak lagi terpakai kita keluarkan modal sedikit, kita perbaiki, kita restorasi istilahnya ya. Kayak ini apa namanya Pound Star itu ya, dia merestorasi barang-barang yang tidak lagi berguna menjadi bahan yang lebih berguna dan mempunyai nilai jual yang tinggi seperti itu. Begitu juga yang dilakukan oleh hepar kita ini. Nah, kemudian ini fungsi biosintetik dari glikolisis. Jadi glukosa ini dia bisa dimanfaatkan tadi jalur glukosa. Bisa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau dia sudah dijadikan glukosa 6-fosfat ini dia jadi bentuk aktif, tidak bisa keluar masuk sel lagi. Nah, nasibnya glukosa 6-fosfat ini bisa dia diubah menjadi gula dengan 5 atom karbon atau gula ribosa melalui proses itu tadi ya, proses HMP-san tadi ya. Nah, ini glukosa gula dalam bentuk 5 karbon ini atau yang disebut dengan pentosa ini adalah bahan baku pembentukan nukleotida ATP ya, GTP dan lain-lain. Nah, nanti juga bisa membentuk asam nukleat DNA atau RNA. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini juga bisa diubah menjadi gliserol fosfat. Nah, jadi gliserol fosfat ini merupakan bahan baku pembentuk trigliserida. Jadi kalau glukosa sudah cukup dalam tubuh kita, tidak diperlukan untuk energi lagi, maka glukosa itu bisa diubah menjadi trigliserida. Kemudian akan menjadi bentuk simpanan lemak jaringan adiposa ini. Ya, jadi kalau kita banyak makan gula, mengapa gemuk? Ya karena ini glukosa itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan menjadi gliserol fosfat, akhirnya disimpan dalam bentuk trigliserida. Ya. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini juga bisa tadi langsung dilakukan glikolisis menjadi pirufat. Ya, tadi dia menghasilkan 2 ATP di sini dan 1 NADH. Ya. Kemudian piruvatnya itu akan dibawa masuk ke mitokondria menjadi asetil-CoA. Ya, kemudian asetil-CoA dia akan masuk ke siklus etan sitrat menghasilkan NADH2 dan NADH dan FADH2. Ya. Nah, asetil-CoA itu juga bisa diubah lagi menjadi asam lemak. Ya, kemudian asam lemak akan diubah menjadi trigliserida. Nah, sedangkan piruvat ini bisa diubah menjadi asam amino alanin, ya, atau 3 fosfogliserat ini bisa diubah menjadi serin. Nah, jadi alanin dan serin ini termasuk asam amino yang non esensial karena tubuh kita bisa membuat sendiri asam amino, serin dan alanin. Maka dia tidak esensial, tidak dibutuhkan di dalam diet. Ya, jadi ini asam amino yang bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri dari glukosa bisa dibuat. Ya. Nah, tempat jalur utama regulasi jalur glikolitik adalah enzim heksokinase dan fosfofruktokinase 1. Ya, ini yang mengatur enzim yang mengatur fungsi glikolitik di otot. Ya, jadi glukosa 6-fosfat. Ya, nah ini dia dihasilkan oleh enzim tadi, ya, heksokinase, ya, dan fosfofruktokinase. Nah, enzim ini akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya. Ini jadi nanti akan menghasilkan pirufat tadi. Nah, ini aktivitasnya diatur oleh keberadaan enzim heksokinase dan fosfofruktokinase.
Nah, kemudian aktivitas pirufat dehidrogenase pada mitokondria menentukan apakah pirufat diubah menjadi laktat atau menjadi asetil-CoA. Ya. Nah, jadi enzim pirufat dehidrogenase ini yang dia menentukan apakah pirufat ini mau jadi laktat atau pirufatnya mau jadi asetil-CoA. Ya, jadi pirufat ini bisa diubah menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria oleh pirufat dehidrogenase. Pirufat ini atom karbonnya 3. Ya, kalau dia menjadi asetil-CoA, ini atom karbonnya 2. Nah, yang mengubah pirufat menjadi asetil-CoA ini adalah enzim pirufat dehidrogenase. Ya. Nah, kalau dia sudah dirubah jadi asetil-CoA, baru bisa masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan NADH ya dan FADH2 untuk transport elektron. Ya. Jadi enzim-enzim ini yang berperan, heksokinase itu sama fosfofruktokinase ini berperan dalam perubahan glukosa menjadi pirufat. Nah, kemudian dari pirufat ke asetil-CoA, enzim yang berperan adalah pirufat dehidrogenase ini. Ya. Nah, ini adalah kejadian di mana pada kondisi tertentu bisa terjadinya laktik asidemia, ya. Nah, jadi pada kondisi misalkan diabetes mellitus, ya, atau defisiensi enzim-enzim tertentu, ya, atau keadaan anoksia, iskemia, keracunan sianida atau keracunan karbon monoksida, ya. Nah, ini akan mengganggu proses ini, ya, proses pembentukan ATP ini. Nah, jadi racun-racun itu seperti sianida, ya, karbon monoksida, ya. Nah, ini kalau karbon monoksida itu kan dia akan menyebabkan ikatan antara hemoglobin dengan oksigen itu berkurang karena darah lebih cenderung mengikat karbon monoksida daripada oksigen. Makanya pada keracunan karbon monoksida produksi ATP-nya itu akan berkurang karena ATP tidak bisa diproduksi kalau tidak ada oksigen, ya. Jadi pada keracunan karbon monoksida ATP yang diproduksi berkurang, akibatnya dia akan terjadi penurunan metabolisme, lama-lama bisa meninggal. Ya, pada orang yang misalkan dia menginap di dalam mobil ber-AC gitu ya, kemudian ada knalpotnya, asapnya itu masuk. Jadi bekas pembakaran tidak sempurna dari mesin mobil itu menghasilkan karbon monoksida, dia terhirup masuk ya ke dalam kabin mobil, dan kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh berikatan dengan hemoglobin dan ikatannya lebih kuat daripada ikatan dengan oksigen yang menyebabkan kompetisi, ya. Nah, kalah dia kompetisi oksigennya. Akibatnya karbon monoksida yang paling banyak berikatan dengan hemoglobin. Maka oksigennya itu akan kekurangan, terjadi hipoksia, ya. Nah, jadi dia akan menyebabkan produksi ATP-nya terhambat. Seperti itu. Ya, jadi racun-racun seperti racun ini ya, sianida dan lain-lain ya. Nah, itu fungsinya menghambat enzim-enzim ini. Entah dia ATP sintase ya atau enzim sitokrom yang mana ya. Nah, itu dia menghambat enzim-enzim ini sehingga dia akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi ATP. Nah, bahan bakar selanjutnya selain karbohidrat, itu lemak itu bisa digunakan sebagai bahan cadangan di mana kondisi karbohidrat dalam tubuh kita ya atau glukosa dalam tubuh kita menurun. Nah, maka tubuh kita akan melakukan proses lipolisis atau oksidasi dari asam lemak. Ya. Nah, asam lemak ini dia dalam bentuk rantai panjang ya. Asam lemak ini akan berikatan dengan albumin karena asam lemak ini dia tidak larut ya. Kecuali yang free fatty acid. Nah, kemudian dia akan masuk ke plasma membran sel, ya. Kemudian dia akan berikatan dengan protein pengikat asam lemak, ya. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi fatty acyl CoA. Nah, kemudian fatty acyl CoA ini dia tidak bisa menembus membran mitokondria. Nah, jadi dia perlu untuk berikatan dengan protein pembawa. Protein pembawanya adalah karnitin, ya. Karnitin ini adalah protein pembawa fatty acyl CoA. Jadi fatty acyl CoA ini mempunyai rantai yang sangat panjang, ya. Jadi satu fatty acyl CoA itu bisa menghasilkan sekitar
dia dipotong 7 kali ya, berarti panjang, sangat panjang sekali ya, bisa dipotong menjadi 7 asetil CoA ya. Nah, fatty acyl CoA ini akan dibawa oleh karnitin dengan cara dia meninggalkan CoA-nya, dia akan berikatan dengan karnitin. Nah, kemudian jadi fatty acyl karnitin dia akan menembus membran luar mitokondria sampai dia ke membran dalam ya. Nah, di bagian membran dalam sudah sampai, karnitinnya akan dilepaskan dan fatty acyl CoA itu tadi akan diubah lagi, akan berubah menjadi fatty acyl CoA lagi. Jadi karnitin itu akan dilepaskan oleh fatty acylnya, berikatan lagi dengan CoA menjadi fatty acyl CoA. Nah, fatty acyl CoA ini adalah bahan baku untuk beta oksidasi. Jadi dipotong-potong. Ya, ini bentuknya sangat panjang sehingga dia akan dipotong-potong. Dia akan menghasilkan banyak sekali FADH2 dan NADH2 dan hasilnya akhirnya akan menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA-nya ini bisa digunakan untuk siklus asam sitrat atau dia dibentuk menjadi benda keton di hati. Ya. Nah, jadi yang rantai panjang asam lemak ini, fatty acid ini, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan dibawa ya masuk ke dalam sel oleh protein pengikat. Nah, kemudian untuk masuk ke mitokondria, asam lemak itu berikatan dulu dengan karnitin. Dia bisa menembus membran luar dan membran dalam sampai ke matriks. Nah, di matriks baru karnitin fatty acid itu akan diubah menjadi fatty acid CoA kembali. Nah, kemudian fatty acid CoA ini baru bisa dipotong-potong melalui proses beta oksidasi menghasilkan FADH2 dan NAD ya. Kemudian menghasilkan banyak sekali asetil CoA. Asetil CoA yang dihasilkan bisa digunakan untuk siklus asam sitrat menghasilkan energi besar atau diubah menjadi benda keton ya. Nah, benda keton ini dia bisa digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk otak, untuk jantung ya gitu. Nah, untuk dia ini ya menjadi fatty acid yang aktif ya, dia harus diubah dulu, diaktifasi dulu ya. Nah, fatty acid ini akan diubah oleh fatty acid CoA sintase ya menjadi fatty acid CoA ya. Nah, karena fatty acid ini dia di sini dia ini ya dia tidak bisa masuk ke dalam membran mitokondria ya. Jadi dari yang rantai panjang agar dia tidak bisa dikeluarkan lagi ya. Jadi dia keluar masuk sel itu fatty acidnya itu di dalam bentuk rantai panjang yang berikatan dengan albumin. Nah, setelah dia masuk dalam sel, dia harus diikat dengan CoA. Fatty acidnya tadi, fatty acidnya tadi. Jadi fatty acidnya itu harus diikat dengan CoA menjadi fatty acid CoA. Ya, karena kalau dia tidak diikat dengan CoA ini, dia bisa keluar lagi, keluar dari dalam sel atau masuk sel ya, keluar masuk. Sama seperti glukosa tadi yang harus diikat dengan fosfat. Jadi glukosa 6 fosfat. Itu ya bentuk aktifnya. Jadi dia tidak bisa keluar masuk lagi. Nah, dia diaktifkan dengan penambahan CoA ya. Dari molekul ini di fatty acid yang berikatan dengan albumin tadi, dia akan berikatan dengan molekul pembawa dan diikatkan dengan CoA sehingga dia menjadi fatty acid CoA. Nah, baru fatty acid CoA ini baru mau akan ditransfer ke dalam mitokondria, tetapi CoA-nya ditinggal, dia akan berikatan dengan karnitin tadi ya. Nah, setelah dia aktif, setelah dia dibentuk dalam fatty acid CoA, asam lemak itu bisa digunakan untuk energi langsung ya melalui beta oksidasi atau ketogenesis. Ini terjadi di mitokondria. Dia fatty acid-nya ini akan dibuang CoA-nya ya, dia akan berikatan dengan karnitin masuk ke mitokondria baru bisa dilakukan beta oksidasi. Ya. Atau yang kedua, fatty acid CoA-nya itu bisa dibentuk untuk membuat lipid membran. Ya, fosfolipid, sphingolipid dan lain-lain. Atau kalau dia tidak diperlukan, dia langsung bisa disimpan menjadi bentuk triasylgliserol di dalam dalam sel. Ya, jadi di dalam sel itu ada pool lemaknya, ada tempat penyimpanan lemak, ya poolnya ya, ada kolamnya ya. Nah, jadi bisa langsung disimpan kalau tidak diperlukan. Jadi kalau diperlukan, dia akan dimasukkan ke dalam mitokondria melalui proses beta oksidasi, atau kalau diperlukan untuk sintesis seperti hasil CoA tadi,
ya, dia bisa dibuat lipid membran, fosfolipid, sphingolipid dan lain-lain, termasuk juga hormon bisa ya. Dia mau dibuat hormon-hormon dari turunan lipid, kemudian bisa disimpan. Nah, ini tiga alternatif ya. Tetapi dia harus dalam bentuk fatty acyl CoA ya, karena asam lemak yang berikatan dengan albumin tadi dia masih bisa keluar masuk ini long chain ini dengan albumin ya. Nah, dia harus diikatkan dengan fatty acyl CoA baru dia tidak bisa keluar lagi ya. Nah, kalau dia sudah tidak bisa keluar lagi baru tadi bisa dimasukkan ke dalam mitokondria atau dibuat lipid membran atau mau disimpan, terserah. Nah, ini adalah bentuk transport dari rantai panjang fatty acid ke dalam mitokondria. Ya, tadi dia fatty acyl CoA, setelah dia sudah aktif menjadi bentuk fatty acyl CoA, nah dia nggak bisa langsung masuk ke mitokondria, ya, dia harus melepaskan CoA-nya dulu, ya, kemudian dia akan berikatan dengan karnitin, ya, ini di sitosol nih, ya, di sitosol di dalam sitoplasma, ya, hasil CoA sintetase ini dia akan ini ya mengubah menjadi fatty acid tadi yang belum aktif menjadi fatty acyl CoA sudah bentuk aktif. Nah, kemudian ada enzim karnitin palmitoyl transferase ini akan ini dia menghilangkan CoA-nya ya, kemudian dia akan mengikat fatty acid menjadi fatty acyl karnitin. Nah, dalam bentuk fatty acyl karnitin inilah dia bisa menembus membran luar, kemudian intermembran space, kemudian membran dalam mitokondria. Nah, setelah sampai matrik mitokondria, fatty acyl karnitin ini akan ditambahkan CoA lagi, ya, oleh enzim karnitin palmitoyl transferase CPT2. Kalau CPT1 tadi, ya, fungsinya adalah untuk mengubah hasil CoA menjadi fatty acyl karnitin. Kalau CPT2 kebalikannya, fatty acyl karnitin diubah lagi menjadi fatty acyl CoA, ya. Nah, ini sudah sampai ke matriks dan fatty acyl CoA-nya bisa kita gunakan untuk beta oksidasi. Nah, ini beta oksidasi ya. Jadi terjadi pemotongan atau pencernaan dari molekul panjang rantai asam lemak ya. Jadi terjadi pemotongan. Ada 7 kali pemotongan ya. Jadi satu rantai panjang asam lemak ini dipotong sebanyak 7 kali menghasilkan 8 asetil CoA ya. Jadi menghasilkan 8 asetil CoA. Jadi sangat besar energi 1 mol lemak itu bisa menghasilkan 9 kilokalori energi ya. Jadi banyak sekali yang dihasilkan dari lemak ini. Karena satu molekul palmitoyl CoA itu bisa dipotong sebanyak 7 kali menghasilkan 8 asetil CoA. Nah, prosesnya ini terjadi di mitokondria ya. Terjadi di mitokondria. Nah, ini tadi fatty acid ya, fatty acidnya ini adalah regulasi hormon-hormon yang dia ini berperan ya. Ada yang hormon insulin ya, kemudian hormon-hormon lemak yang lain ya, yang mengontrol dari proses ini. Nah, kelebihan ATP di dalam tubuh kita, kalau ATP sudah berlebih, dia akan menghambat proses beta oksidasi ini. Jadi tidak akan terjadi proses beta oksidasi kalau ATP itu sudah tinggi diproduksi, ya. Nah, begitu juga kalau insulin ada ya. Nah, insulin ini akan menyebabkan aktifnya asetil CoA menjadi malonyl CoA, dan ini akan menghambat proses pemasukan fatty acyl CoA ke dalam mitokondria. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan cukup makan, ya, insulin dalam tubuh kita banyak, ya, dia ini memasukkan glukosa ke dalam sel, maka asetil CoA karboksilase ini akan mengubah asetil CoA menjadi malonyl CoA. Nah, sehingga dia akan menghambat proses ini pemasukan fatty acyl ke dalam mitokondria, sehingga proses beta oksidasi tidak akan terjadi karena tubuh kita sudah cukup energi. Ya, beta oksidasi ini terjadi kalau tubuh kita dalam keadaan puasa gitu ya, membutuhkan energi yang banyak.
Kalau energi sudah cukup, gula sudah cukup, tidak perlu, ya. Nah, kemudian benda keton ini juga dihasilkan dari mitokondria tadi, ya. Jadi mitokondria tadi menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang berlebih bisa digunakan untuk memproduksi benda keton, yaitu asetoasetat atau beta hidroksibutirat, ya. Nah, ada asetoasetat atau beta hidroksibutirat. Nah, asetoasetat dan beta hidroksibutirat ini disebut dengan benda keton, ya. Dia diubah menjadi benda keton. Nah, kemudian dia akan ditransfer dari liver ke seluruh tubuh, terutama misalkan di otot, di otak, ya. Nah, dia bisa masuk ke sel otot. Asetoasetat ini bisa dia dioksidasi menjadi energi, ya, menghasilkan CO2 dan H2O, atau dia diubah lagi menjadi beta hidroksibutirat, ya. Nah, jadi benda keton ini bisa dimanfaatkan untuk energi, ya, sebagai salah satu sumber energi alternatif. Nah, benda keton ini diproduksi dari asetil-CoA, di mana dua molekul asetil-CoA itu akan diubah menjadi asetoasetil-CoA. Nah, kemudian asetoasetil-CoA ini akan diubah menjadi asetoasetat, ya, kemudian menjadi aseton atau beta hidroksibutirat. Nah, ini tadi dalam bentuk asetoasetat atau beta hidroksibutirat ini bisa dibentuk benda keton, ya. Ini adalah benda keton yang bisa digunakan oleh organ-organ seperti otak dan otot, ya. Nah, kemudian di dalam otot beta hidroksibutirat ini bisa dioksidasi. Jadi dijadikan asetil-CoA lagi. Ya, dioksidasi itu maksudnya dijadikan menjadi asetil-CoA lagi, kemudian asetil-CoA-nya bisa masuk ke siklus asam sitrat, menghasilkan energi, ya. Itu maksudnya dioksidasi. Jadi beta hidroksibutirat bisa diubah menjadi asetoasetat, kemudian dijadikan lagi asetoasetil-CoA, kemudian menjadi 2-asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya ini bisa masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi yang banyak, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah regulasi dari sintesis keton badis, ya. Jadi kalau misalkan kondisi di mana peningkatan asam lemak, ya, itu akan meningkatkan aktivitas CPTI, kemudian menurunkan molekul CoA, ya. Nah, ini akan menyebabkan dibentuknya fatty acid carnitin, ya. Dia akan masuk ke mitokondria, ya, kemudian menjadi fatty acid CoA. Fatty acid CoA ini akan dipotong sebanyak 7 kali melalui proses beta oksidasi, menghasilkan asetil CoA yang banyak, ya. Nah, asetil CoA ini bisa dibentuk menjadi benda keton, jadi asetil CoA, atau dia bisa masuk ke siklus asam sitrat, menghasilkan energi. Nah, adik-adik, ya, jadi respirasi itu bukan cuma menghirup napas, ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2, bukan. Tapi respirasi itu sampai ke tingkat seluler, di mana oksigen itu terakhir akan digunakan sebagai penerima elektron yang paling akhir, sehingga elektron itu tidak berbahaya bagi sel itu sendiri. Ya, jadi di sini nih akhirnya nih, di sitokrom C oksidase ini, ya, elektron yang sudah berjalan di sini, ya, yang dia berjalan sepanjang rantai transfer elektron, dia akan dipasangkan dengan molekul oksigen sehingga dia akan membentuk air, ya, H2O hasilnya. Karena kalau tidak dipasangkan, elektron ini bersifat radikal, bisa menarik molekul senyawa lain, ya, untuk mencapai kestabilan dan bisa merusak, ya. Nah, jadi racun apapun, kondisi apapun yang menyebabkan penurunan salah satu enzim ini bisa, ya, penurunan kinerja enzim di rantai transport elektron ini, ya, ada yang diikat oleh racun atau bahan toksik, atau misalkan kondisi di mana oksigennya itu memang kurang, ya, misalkan ada kompetisi dengan karbon monoksida tadi, ya. Nah, itu akan menyebabkan keracunan tingkat seluler, keracunan sianida, ya, yang kopi yang Mirna berikan kepada Jessica apa kebalik ya? Nggak tahu siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, ya. Jessica apa Mirna itu, lupa. Nah, itu dia menghalangi proses pembentukan ATP ini, sianida itu.
maka dia akan menyebabkan kematian karena terjadi depresi ATP yang sangat besar, ya. Begitu. Ada yang mau bertanya, Dek? Silakan. Jadi respirasi itu bukan cuma ngirup napas, kemudian mengeluarkan CO2, ya, ngirup oksigen, CO2, gitu bukan. Tapi di sini nih butuhnya. Itulah kondisi hipoksia misalkan ya, penderita ARDS pada COVID. Kenapa bahaya? Kalau oksigennya berkurang, saturasinya 80 misalkan, dia tidak akan bisa memproduksi ATP. Dari mana dia ATP diproduksi? Kalau ATP-nya nggak ada diproduksi, ya matilah. Ya, sedangkan setiap bagian dari tubuh kita, mau kita bernafas, mencerna, ya, kemudian kita menggerakkan otot, jantung berdetak, itu kan membutuhkan ATP semua. Jantung itu membutuhkan ATP. Kalau ATP-nya nggak ada, ya gimana jantung mau berdetak? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin dokter. Ya, Dani, silakan. Elman. Dok, izin bertanya tentang yang glikolisis, dokter. Ya. Jadi, apakah glikolisis aerob itu terjadi setelah glikolisis anaerob, dokter? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Elman. Ya, jadi glikolisis itu fase pertama itu ya glikolisis anaerob karena kita perlu mengubah glukosa menjadi pirufat. Ya. Nah, setelah dia jadi pirufat, baru bisa pirufatnya masuk ke dalam mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA. Nah, jadi ini proses glikolisis anaerob ini lebih dahulu terjadi di sitoplasma. Ya, terjadi di sitoplasma, glukosa yang atom C-nya 6 itu akan diubah menjadi pirufat yang atom C-nya 3. Ya. Nah, tadi dia untuk proses glikolisis yang anaerob ini, glukosa diubah menjadi pirufat membutuhkan 2 ATP modalnya. Nah, sedangkan hasilnya adalah 4 ATP. Ya. Nah, maka dia hasil totalnya 1 molekul glukosa kalau dia cuma dilakukan oksidasi secara anaerob, jadi respirasi anaerob, dia cuma menghasilkan 2 ATP. Nah, tetapi kalau diteruskan ya, pirufat ini kemudian dibawa masuk ke dalam mitokondria, kemudian diubah menjadi asetil-CoA, ya, kemudian asetil-CoA-nya itu masuk ke siklus asam sitrat, kemudian menghasilkan FADH2 dan NADH lebih banyak, maka dia akan dibawa ke transport elektron, akan menghasilkan ATP yang lebih banyak, sehingga 1 molekul glukosa ini bisa menghasilkan 36 ATP totalnya. Dari sini, proses dari sini sampai sini, bisa menghasilkan 36 ATP. Tetapi kalau dia di sini sampai berhenti di sini saja, di pirufat, ini cuma menghasilkan 2 ATP dan 1 NADH. Nah, NADH tadi kan nggak bisa masuk ke ini, ke mitokondria. Maka NADH-nya tadi akan ditransfer elektronnya melalui fosfoenol pirufat tadi ya. Nah, kemudian dia akan dibawa masuk ke FADH2 dan dibawa masuk ke rantai elektron. Jadi kalau berhenti batas ini aja, cuma 2 ATP yang dihasilkan. Tapi kalau diteruskan, jadi asetil-CoA, masuk siklus asam sitrat, ini semua di mitokondria nih ya, nah, maka dia akan menghasilkan 36 ATP. Begitu, Elman. Ya, baik, dokter. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bermanfaat kuliah pada kali ini ya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Semoga dengan pemahaman ini semakin mempertebal keyakinan kita ya. Kemudian semakin menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah saja. Ya. Karena kita yakin bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah bukan sia-sia. Ya, bukan untuk menghabiskan waktu, menghabiskan umur saja, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Ya, syarat ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat adik-adik sekalian. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter.